Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat YouTube El Fahmi Lubis Official. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak teman-teman semua mengupas soal polemik boleh atau tidaknya lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah, melaksanakan aktivitas belajar tatap muka selama pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Asal mula munculnya polemik ini sebenarnya disebabkan ada beberapa sekolah yang tidak mengindahkan surat edaran Wali Kota Bengkulu nomor 420 tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan untuk PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, dan PKDM. Nah, di dalam surat edaran Wali Kota ini yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2020 sebenarnya sudah diatur secara tegas bahwa Kota Bengkulu ini adalah salah satu kota yang menurut gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19 adalah wilayah yang masuk dalam kategori orange. Ini artinya Kota Bengkulu tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk membuka aktivitas belajar di sekolah secara tatap muka, tapi hanya dilakukan tapi yang boleh dilakukan adalah melaksanakan aktivitas pendidikan secara daring atau online. Persoalannya muncul karena ada sebagian sekolah yang tetap membandel. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini, Senin tanggal 13 Juli 2020 adalah hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Nah, dari hasil pantauan yang kita lakukan, ternyata ada beberapa sekolah yang melaksanakan aktivitas sekolah layaknya seperti hari-hari biasa, yaitu dengan cara siswa datang ke sekolah, lalu proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Hal ini jelas melanggar surat edaran Wali Kota yang sudah jelas meminta kepada setiap pengelola lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta untuk level TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS untuk saat melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Terkait dengan masih adanya pengelola pendidikan yang tetap melaksanakan aktivitas belajar di sekolah dengan cara tatap muka, hal ini perlu disikapi secara bijak. Diharapkan kepada wali kota untuk melakukan penertiban secara persuasif, yaitu dengan cara mengingatkan pengelola sekolah yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, tetapi dilakukan secara online. Yang kedua, jika pengelola sekolah tertentu tersebut masih tetap bersikeras melaksanakan aktivitas belajar dengan cara tatap muka, maka tidak ada cara lain. Wali kota, pemerintah Kota Bengkulu harus melakukan tindakan-tindakan secara hukum. Karena jelas di dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, tidak diperkenankan sementara waktu untuk menggelar kegiatan secara tatap muka karena Kota Bengkulu masih masuk dalam kategori orange dalam penyebaran COVID-19. Apa yang ditakutkan dengan kejadian ini?
kita tidak mau dengan adanya pengelola pendidikan yang tetap membandel dengan membuka aktivitas sekolah dengan sistem tatap muka akan memunculkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Karena untuk sekolah level TK, PAUD, SD, dan SMP itu kondisi yang sangat riskan sekali kalau aktivitas belajar sudah dilakukan secara normal. Karena mereka ini dari sisi usia adalah masih dalam kategori anak-anak, sehingga sulit sekali pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap mereka ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan itu, karena mereka secara tidak langsung belum bisa memahami dampak yang bakal terjadi terkait dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, jika sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP itu tetap dilakukan aktivitas belajar seperti normal, maka ditakutkan sekolah-sekolah nanti akan menjadi klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat dan terutama oleh orang tua. Oleh sebab itu tidak ada cara lain, karena kondisi Kota Bengkulu ini masih rawan terhadap penyebaran COVID-19 dan sudah ditetapkan sebagai kota dengan ring orange, artinya masih sangat rawan penyebaran. Maka tidak ada cara lain untuk sementara waktu ini kita tetap melaksanakan aktivitas belajar dari rumah sambil terus dievaluasi oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Jika nanti Kota Bengkulu sudah turun statusnya menjadi zona hijau, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan proses pembelajaran secara tatap muka secara bertahap. Nah, oleh sebab itu jangan sampai tahun ajaran baru ini menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Kami meminta kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk menegakkan surat edaran ini secara tegas. Kita mulai dengan cara persuasif. Kalau ada pihak sekolah masih juga membandel tetap ingin melaksanakan aktivitas belajar secara tatap muka, maka tidak ada cara lain. Pemerintah kota harus melakukan penindakan secara tegas. Dengan demikian kita berharap penyebaran COVID-19 itu bisa diatasi dan diminimalisir. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada pengelola pendidikan baik negeri maupun swasta untuk bisa kooperatif bekerja sama. Untuk sementara ini janganlah dulu melaksanakan aktivitas belajar di sekolah secara tatap muka, sambil kita terus mengevaluasi kondisi yang ada. Kalau memang nanti menurut gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bengkulu termasuk zona aman atau zona hijau, maka tidak menutup kemungkinan aktivitas belajar itu tetap akan dilaksanakan seperti normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan polemik ini. Sekali lagi kita berharap ada tindakan tegas dari pemerintah Kota Bengkulu untuk menertibkan sekolah-sekolah yang masih bersikeras atau nekat menggelar aktivitas belajar dengan sistem tatap muka. Karena kita sudah punya payung hukum surat edaran, maka pemerintah kota bisa melakukan penindakan atas dasar surat edaran ini. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.